Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab sistem pencernaan bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan beberapa organ pencernaan berikut. Organ yang di dalamnya berlangsung proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi ditunjukkan oleh. Jadi mekanis dan kimiawi berarti di sini ada kalau mekanisnya bisa berupa gerakan peristaltik atau bisa juga berupakan gerakan mengunyah dengan bantuan gigi. Berarti contohnya di sini adalah mulut. Di mulut ada gerakan yang dibantu oleh gigi dan juga ada pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim petialin. Kemudian ada di lambung. Lambung juga sama, ada gerakan peristaltik lambung dan juga ada pencernaan kimiawi dari beberapa enzim seperti pepsin, renin, dan juga bantuan asam klorida. Jadi jawabannya yang A, 1 dan 3. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Organ yang ditunjuk oleh huruf X menghasilkan beberapa jenis enzim. Jenis enzim yang dimaksud beserta fungsinya adalah, jadi itu adalah bagian dari pankreas. Nah, pankreas itu memproduksi beberapa enzim seperti trypsinogen, lipase, amilase, dan masih banyak yang lain ya. Jadi di sini kita cek dulu amilase, jawabannya yang C. Nah, benar ya, fungsi amilase itu untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Proses pencernaan yang terjadi pada bagian P adalah, jadi di situ bagian lambung. Oke, kita identifikasi satu persatu dulu. Jadi untuk digesti itu adalah penguraian molekul atau bahan makanan menjadi lebih kecil. Kemudian untuk ingesti itu masuknya makanan ke dalam mulut. Absorpsi, penyerapan sari-sari makanan dan dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah. Lalu untuk defekasi adalah pengeluaran fases dari dalam tubuh. Lalu mastikasi adalah proses pengunyahan makanan oleh gigi. Sedangkan deglutasi itu proses penelanan bolus atau makanan. Nah, di deglusi ini atau proses penelanan itu dibagi jadi 3, ada saat pergerakan di dalam mulut, saat di faring, dan juga di esofagus. Nah, di sini harusnya nih yang sama-sama hubungannya dengan mulut itu kan ingesti, kemudian mastikasi, dan juga deglutisi. Maka jawabannya adalah yang D, deglutisi dan juga mastikasi. Nomor 4, makanan yang telah dicerna di lambung akan berbentuk seperti bubur nih, yang sifatnya adalah asam. Pada saat masuk ke usus halus, bubur tersebut akan dinetralkan oleh, jadi kondisi di lambung untuk pencernaannya adalah asam. Nah, sedangkan di bagian usus itu kondisinya basah. Lalu siapa yang bagian menetralkan asam lambung ketika sampai di usus? Itu adalah fungsi dari natrium bikarbonat. Jadi jawabannya yang E. Nomor 5, zat X merupakan salah satu sekresi kelenjar tubuh yang berperan aktif dalam proses pencernaan makanan. Zat tersebut berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Apabila produksi zatnya rendah mengakibatkan, jadi zat X ini fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Ini kemungkinan berarti golongannya amilase. Bisa jadi amilase atau bisa jadi juga petialin. Nah, petialin atau amilase kan berarti fungsinya dia itu untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Maka kalau produksi kedua enzim ini terhambat, bisa menyebabkan pencernaan karbohidrat terganggu. Jadi jawabannya yang C. Nomor 6, perhatikan beberapa fungsi zat yang terkandung dalam getah lambung berikut. Fungsi asam lambung ditunjukkan oleh angka. Jadi asam lambung itu fungsinya untuk yang utama nih, mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan. Lalu untuk mengaktifkan kasinogen menjadi kasein. Dan terakhir bisa untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi jawabannya 3, 4, 5 E. Nomor 7, perhatikan grafik berikut secara berurutan. Saluran pencernaan yang terdapat pada enzim X dan Z adalah, jadi untuk enzim X, kita lihat ya di situ
pH-nya optimumnya bekerja pada pH 2. Nah, berarti kalau pH-nya 2 kan asam. Ini adanya di lambung. Sedangkan untuk yang Y, enzim Y itu bekerja optimum pada pH 7. Berarti netral. Kalau pH-nya netral, ini berarti terjadi di mulut. Jadi secara berurutan lambung dan mulut. Jawabannya yang B. Nomor 8, penyakit pada saluran pencernaan yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah adalah, jadi penyakit ini itu ciri-cirinya produksi air liurnya sangat kurang. Nah, kalau produksi air liur kurang berarti kan proses pencernaan yang ada di dalam mulut juga terganggu. Nah, penyakit ini disebut dengan serostomia. Jawabannya yang E. Nomor 9, kebiasaan makan yang tidak teratur, mengkonsumsi jenis makanan tertentu, obat-obatan, dan juga stres dapat menyebabkan penyakit MAH. Gejala MAH ditunjukkan dengan rasa sakit atau perih dalam lambung. Gangguan ini terjadi karena jadi lambung itu, asam lambung yang terlalu tinggi itu menyebabkan penyakit MAH. Nah, kok bisa? Karena sekresi asam lambungnya tidak normal dan adanya luka pada dinding lambung, makanya rasanya perih. Jawabannya yang B. Nomor 10, perhatikan ciri-ciri gangguan pada sistem pencernaan berikut. Ciri-ciri konstipasi ditunjukkan oleh angka. Jadi konstipasi itu sama dengan sembelit atau susah buang air besar. Nah, ciri-cirinya usus besar itu mengkonsumsi air secara berlebihan. Jadinya fasesnya kering. Efeknya kan fasesnya kering dan keras, yang nomor 4. Lalu karena fasesnya kering dan keras, akibatnya pengeluaran fases menjadi lebih sulit. Jadi di sini jawabannya 2, 4, dan 5. D. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.